Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula tak lupa selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya, dan begitu pula para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama ba'da salatus subuh di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji dan membahas perihal yang berkaitan dengan siratun nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mengkaji tema yang berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi yang sudah kita sampaikan, dan itu dilaksanakan oleh Nabi selama 3 tahun di awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 tahun Allah perintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan kepadanya secara terang-terangan, secara terbuka, secara umum kepada siapapun, bukan lagi dari pintu ke pintu, tetapi di tempat kalayak umum. Dan itu terus Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan seperti itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kita juga sudah sampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang musyrikin Quraisy dengan cara terang-terangan, maka mulailah orang-orang musyrikin Quraisy menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dengan menentang secara fisik ataupun dengan cara tuduhan-tuduhan keji, dengan dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu pemecah kerukunan di antara orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad itu mengada-ngada, dan lain-lainnya daripada fitnahan-fitnahan keji yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga gangguan fisik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali diganggu fisiknya dengan cara dilempari kotoran. Begitu juga beberapa daripada orang-orang musyrikin Quraisy mencoba untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meletakkan duri-duri di tempat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain daripada gangguan fisik. Itu terus terjadi ya selama 10 tahun. Karena tadi kita sudah sampaikan 3 tahun dipotong dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, orang per orang. Nah, setelah 3 tahun terus sampai 10 tahun, karena kita tahu Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Artinya 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan di depan khalayak umum orang-orang musyrikin Quraisy, dan gangguan macam-macam daripada gangguan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat-sahabatnya. Terlebih lagi gangguan itu makin bertambah dan bertambah setelah 10 tahun kenabian. Nah, ini penting kita ketahui jamaah. Kalau kita sering mendengar kajian sirah nabawiyah atau membaca di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, itu sering disebutkan nama-nama tahun itu, yang pertama dengan tahun kenabian, kemudian sering juga disebutkan nama tahunnya dengan tahun hijriyah. Ini beda, biar antum paham, biar antum tahu. Kalau disebut dengan tahun kenabian, itu maksudnya adalah tahun-tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi kalau dibilang 2 tahun kenabian, artinya 2 tahun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu maksud daripada tahun kenabian. Sedangkan tahun hijriyah, maka itu dimulai hitungannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Berarti kalau disebut dengan 2 tahun hijriyah, artinya sudah 2 tahun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang sudah 1443 Hijriah. Betul tidak? Sekarang 1443 Hijriah. Betul ya? Berarti maksudnya apa? Kalau kita katakan 1443 Hijriah. Maksudnya berarti Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah 1443 tahun yang lalu. Nah, biar kita bisa bedakan nih. Ya, kalau dikatakan tahun kenabian, berarti itu tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan dimulai dihitung tahun kenabian itu yaitu semenjak Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Nah, setelah itu baru dihitung 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian, sampai 13 kenabian. Kenapa hanya sampai mentok 13 kenabian tahunnya? Karena Nabi Muhammad hanya berdakwah setelah menjadi nabi dan rasul di kota Mekah selama 13 tahun. Makanya tahun kenabian itu cuma 13. Setelah itu hijrah ke Madinah. Barulah disebut dengan namanya tahun hijriyah, bukan lagi tahun kenabian. Nah, 10 tahun kenabian itu bertambah lagi, bertubi-tubi gangguan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pada tahun 10 kenabian itu wafatlah istrinya Khadijah, dan tak selang lama setelah itu wafat juga Abu Thalib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kedua orang ini adalah orang yang disegani oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Khadijah disegani kenapa? Karena dia saudagar kaya, wanita yang terkenal paling kaya di kota Mekah Al-Mukarramah. Bahkan kekayaannya itu kalau dibandingkan dengan saudagar-saudagar kaya yang ada di kota Mekah semua, tidak sebanding dengan kekayaannya seorang wanita yang bernama Khadijah, Ummul Mukminin. Jadi disegani, dan itu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka ingin mengganggu Rasulullah, masih nahan-nahan diri. Wah, ini nggak enak nih. Ini istrinya Khadijah nih, orang kaya, nanti perdagangan kita bisa kacau nih. Ya, dia hartanya lebih banyak daripada kita semua kan gitu. Nah, ditambah lagi yang melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paman kandungnya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini juga nggak sembarangan. Dia adalah tokoh orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena dia anaknya raja, bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini raja dulu di kota Mekah. Jadi disegani. Wah, ini anak raja kita dulu nih Abu Thalib nih. Dia lindungi Muhammad itu. Wah, nggak enak lah kalau kita ya terlalu banyak ganggu-ganggu si Muhammad. Nah, itu wafat itu. Khadijah Ummul Mukminin, Abu Thalib pamannya wafat di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan, yaitu tahun 10 kenabian. Makin bertambah gangguan orang-orang musyrik, karena udah nggak ada lagi yang mereka segani. Pamannya Abu Thalib udah nggak ada, ini orang kaya wanita Khadijah istrinya Rasulullah juga udah nggak ada. Sikat aja udah. Nah, gitu. Bertambah terus sampai akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam coba-coba berdakwah ke tempat yang lain di luar kota Mekah, namanya Taif. Dulu Taif itu ya sampai sekarang memang bukan bagian daripada Mekah, walaupun tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau naik mobil itu cuman ya sekitar 1,5 jam lah. 1 jam, 2 jam, dekat sekali dengan Mekah.
Berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana dalam rangka berdakwah dan berharap agar ada orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Mekah udah mentok udah ini. Bayangkan jemaah, 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. 13 tahun ini dakwahnya Nabi, bukan dakwahnya kiai, bukan. Kalau kiai nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Ini orang yang paling sempurna dalam penyampaian, tutur bahasanya paling lembut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun yang ikut Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 153 orang, ada yang mengatakan 172 orang. Al-muhim tidak lebih daripada 200 orang. Padahal jumlah orang-orang Quraisy pada saat itu puluhan ribu. 13 tahun. Ini bukan sembarangan orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling lembut cara bicaranya dan yang paling baik cara bermuamalahnya. Yang percaya cuma 153, atau kita buatlah ada yang riwayat lain 172. Artinya kurang daripada 200 orang. Bayangkan, subhanallah. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak putus asa, nggak patah semangat, terus saja berdakwah. Nah ini yang harus kita contohi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kan suri tauladan kita, idola kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kana lakum fi Rasulillah, kata Allah, uswatun hasanah. Nah ini ya, kalau seandainya kita baru berdakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita ajak orang untuk ya beramal soleh, kita ajak orang untuk taat kepada Allah, untuk istiqomah di dalam agama Allah. Tapi banyak yang nggak percaya, banyak yang acuh tak acuh, biasa aja. Orang Nabi Muhammad 13 tahun cuma 153 orang. Nah kita baru 3 tahun, 4 tahun yang ikut cuma sekian puluh orang. Ya wajar lah, kita siapa dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad cuma 153 orang tapi tetap semangat. Kenapa kita putus asa? Ya biasa aja. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berdakwah menyampaikan tentang yang hak, tentang kebenaran, apa yang menjadi inti pedoman kita adalah cukup Allah Subhanahu Wa Taala yang lihat dan yang nilai. Udah. Adapun yang percaya 1, 2, 3, banyak yang nggak percaya, biarin. Yang penting cukup Allah melihat apa yang kita sampaikan dan Allah yang menilai. Artinya Allah yang memberikan ganjaran. Udah, cukup bagi antum, sampaikan dan jangan pernah tidak semangat di dalam berdakwah. Karena Nabi Muhammad SAW begitu. Walaupun cuma 153 orang, 172 orang dalam riwayat yang lain, Nabi terus saja berdakwah, datang ke Taif, mentok di Mekah, pergi ke Taif. Di Taif juga ternyata bukannya diterima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah dilempari dengan batu sampai berdarah seluruh kujur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mentok di Mekah, mentok juga di Taif. Malah di Taif tambah parah, dilempari dengan batu sampai berdarah seluruh badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak berhenti sampai situ dakwahnya. Pada tahun 12 kenabian. Berarti tadi kita bilang apa? 12 kenabian artinya 12 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi nabi sebelum hijrah ke Madinah. Pada tahun 12 kenabian, seperti biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun menyampaikan dakwahnya kepada jamaah-jamaah haji. Dan kita sudah sampaikan di awal kajian kita, orang-orang musyrikin Quraisy itu dikatakan musyrik. Ini penting pelajaran biar kita paham, karena banyak orang yang salah paham. Dikiranya orang-orang musyrik Quraisy itu dibilang musyrik karena nggak percaya ada Tuhan namanya Allah. Ini salah. Kalau tidak percaya ada Tuhan namanya Allah, itu namanya ateis, bukan musyrik. Musyrik itu jamaah, mereka percaya akan ada Tuhan namanya Allah, yakin Allah pencipta, yakin Allah yang memberikan rezeki, yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, yakin. Beriman artinya. Tapi mereka tidak mau hanya mengkhususkan ibadah itu untuk Allah doang. Mereka maunya dibagi, untuk Allah sebagian, untuk berhala-berhala sebagian. Itulah yang dikatakan musyrik. Jadi mohon maaf, beberapa kali kita sudah sampaikan ya, kalau ada orang nangis-nangis di depan Ka'bah, di depan rumah Allah, nangis, tawaf, sa'i, laksanakan haji di Arafah, di Mina, menangis ikhlas untuk Allah, beriman dia betul. Tetapi kemudian ketika dia selesai melaksanakan haji, pulang ke tanah air, masih minta juga kepada kuburan wali-wali yang sudah mati.
masih mengerjakan beberapa sembelihan yang diberikan kepada penguasa ini dan penguasa itu daripada pantai laut selatan. Mohon maaf, namanya bukan Pak Haji, Pak Musyrik. Nah, karena itu dikatakan orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka melaksanakan haji jamaah. Pada tahun 12 kenabian itu Rasulullah itu setiap tahun begitu, setiap tahun mereka haji. Cuman hajinya bagaimana? Hajinya mereka campur-campur, enggak ikhlas untuk Allah, murni untuk Allah, enggak. Mereka tawaf 7 kali minta kepada Allah, kemudian mereka berpaling lagi minta kepada berhala. Mereka sembelih ketika hari raya kurban, mereka sembelih di depan Ka'bah rumah Allah. Kemudian mereka sembelih lagi sebagian di depan berhala. Nah, itu namanya musyrik. Jadi Nabi SAW setiap tahun memanfaatkan itu. Mereka datang ya setiap tahun, orang-orang Quraisy, begitu juga orang-orang Arab lainnya, karena mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebagian lagi sudah dirubah. Yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang pertama sekali memasukkan kesyirikan, merubah ajaran Nabi Ibrahim di kota Mekah adalah yang bernama Amr bin Luhai, salah satu pimpinan kota Mekah dari suku Khuza'ah. Setelah dia berhasil menguasai Mekah dan berhasil mengusir suku Jurhum. Ini suku Jurhum adalah suku yang pertama menguasai kota Mekah, yang mana dari situlah lahir Nabi Muhammad SAW yang asal usulnya Jurhum dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tambah semuanya. Mereka katakan bukaan wa tasdiyah, ketika tawaf harus dalam keadaan telanjang, harus dalam keadaan bersiul-siul, dalam keadaan bertepuk tangan dan merengek-rengek nangis. Padahal itu tidak ada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tahun 12 kenabian ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pertolongan untuk Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Ternyata sekian banyak suku-suku, karena yang datang untuk melaksanakan haji bukan hanya orang Quraisy, seluruh suku-suku Arab. Karena kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia melaksanakan haji, kan ada di dalam Al-Qur'anil Karim begitu. Kemudian Allah sampaikan suara Nabi Ibrahim kepada seluruh khalayak manusia. Subhanallah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Cukup dia mengatakan, wahai para manusia, datanglah untuk melaksanakan haji di depan rumah Allah. Suaranya sampai ke seluruh mancanegara. Subhanallah. Dulu nggak ada mikrofon, dulu nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada media sosial, tapi bisa Allah sampaikan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Nah, itu datang tiap tahun begitu. Nah, tahun 12 kenabian tadi Allah bukakan pertolongannya kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Ada 12 tokoh daripada suku Aus dan Khazraj. Yang ini cikal bakal menjadi Al-Ansor, yaitu suku daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, 12 orang ini tokoh daripada Al-Ansor langsung mempercayai dan beriman kepada apa yang diajak oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar tentang dakwah ini, tentang Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Mereka udah dengar itu. Dari mana mereka dengar? Dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena memang orang-orang Yahudi ini mereka tahu tentang kenabian, mereka tahu siapa nabi yang terakhir, bakal di mana nanti diutus, bakal nanti hijrah kemana. Mereka sudah tahu. Bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu betul percis tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka paham betul tentang anak kandung mereka sendiri. Anak kandung kita sendiri kita kan tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana teh lalatnya, ada berapa teh lalat. Kita tahu kenapa? Dari kecil kita lihat badannya dia sampai besar. Kenapa kita nggak tahu orang kita ayahnya? Kan begitu. Itulah orang Yahudi. Paham betul tentang kebenaran Nabi Muhammad, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka tidak mau beriman. Kenapa? Cuma satu alasannya, fanatisme kesukuan. Ketika mereka mengecek nasab keturunan Nabi Muhammad, ternyata dari Arab. Terus mereka lihat, Arab ini asal muasalnya daripada Ismail. Lah Ismail ini anaknya Hajar. Hajar itu adalah istri keduanya Nabi Ibrahim. Lah kami nggak mau ngikutin. Kenapa? Karena istri kedua itu nggak ada apa-apanya. Dan kami adalah keturunan istri yang pertama, yaitu Sarah. Dan mereka ungkit masa lalunya Hajar. Dulu adalah bekas budak begini dan begitu. Dan terus saja begitu. Karena kita sudah sampaikan, masa lalu itu tidak boleh lagi dilihat. Di dalam Islam tidak dipandang masa lalu. Orang yang sudah bertaubat, orang yang sudah berhenti daripada masa lalunya, dia udah bertaubat kepada Allah. Udah Allah ampuni. Allah Ghafurur Rahim. Udah, gak perlu lagi dilihat. Kenapa? Karena kalau kita melihat masa lalu, nggak akan ada satupun orang yang selamat di dunia ini. Nggak akan ada. Kenapa? Karena manusia semua punya masa lalu yang kelam. Siapa yang menjamin dirinya orang suci nggak punya
masa lalu yang kelam. Siapa? Kalau ada orang mengatakan, oh saya orang suci, saya nggak punya masa lalu kelam, saya memang dari lahir sudah menjadi orang yang istiqomah. Sombong itu namanya. Sombong. Dia merendahkan orang lain, berarti dia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kan sombong itu definisinya apa kata Rasulullah? Batarul haq wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran, sudah jelas datangnya dari Al-Quran dan hadis, dia nggak percaya, kemudian dia rendahkan orang lain. Itulah sombong. Merasa dirinya yang paling tinggi dan yang paling hebat daripada orang lain. Nah, 12 tahun kenabian tadi masuk 12 orang tokoh daripada Ansor, suku Aus dan Khazraj. Dan mereka memang masuk Islam karena memang mendengar orang-orang Yahudi ya. Jadi orang-orang Yahudi ini di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka kerjaannya orang Yahudi mengadu domba antara suku Aus dan Khazraj ini. Tujuannya agar apa? Agar mereka aman. Karena mereka minoritas di situ. Mereka khawatir jumlah mereka sedikit, sedangkan Aus dan Khazraj itu jumlahnya banyak dan itu adalah penduduk asli kota Madinah. Nah, kalau nggak dibenturkan kedua suku ini, kita bakal terancam posisinya. Nah, begitulah orang Yahudi. Dari dulu sampai sekarang, dia adu domba antara muslim ini dengan muslim ini, biar mereka aman. Karena mereka tahu kalau kita lawan muslim ini nggak mungkin kita bisa menang. Jumlah mereka banyak. Caranya bagaimana? Hancurkan dari dalam. Adu domba. Diadu domba Aus dan Khazraj. Dan ketika mereka mengadu domba Aus dan Khazraj, mereka selalu ya mengatakan slogan-slogan, akan muncul nabi terakhir di kota ini dan kami akan menjadi orang yang pertama mengikuti Nabi Muhammad dan kalian bakal kami binasakan semuanya. Jadi diancam begitu. Nah, orang-orang Aus dan Khazraj ketika mendengar dakwah Nabi SAW, mereka ingat, ini yang sering dislogankan oleh orang-orang Yahudi, yang sering mereka ancam kita. Kita beriman duluan daripada orang Yahudi yang beriman pertama kemudian kita dihabisi. Mending kita yang pertama. Dan memang orang Yahudi, orang-orang Madinah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan memiliki keutamaan, bahkan disebut dengan keutamaan kota Madinah, mereka araqul qulub. Hati mereka itu lembut. Ya, makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda keimanan salah satunya adalah hubbul ansor, dan tanda-tanda kepada kenifakan adalah bughdul ansor, membenci al ansor. Makanya kata Rasulullah, alamatul iman hubbul ansar wa alamatul nifaq bughdul ansar. Alamat salah satu daripada keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah. Dan salah satu daripada tanda kenifakan adalah dengan kita membenci orang-orang Ansar. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk berziarah ke kota Madinah, maka permudahlah urusan kita dengan mereka orang-orang Madinah. Kenapa? Karena itu tanda kecintaan kita kepada mereka. Kalau kita mau beli sesuatu barang, udah. Kalau bisa nggak tawar, jangan tawar, langsung beli. Karena termasuk daripada tanda keimanan adalah mencintai mereka. Nah, 12 tahun kenabian tadi masuk Islam. 12 orang tadi daripada tokoh orang-orang suku Aus dan Khazraj. Kemudian kita sudah sampaikan juga di kajian yang lalu, setelah mereka beriman, 12 orang ini tadi, mereka juga meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus kepada mereka seorang sahabat yang alim agar menemani mereka untuk berdakwah di kampung halaman, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Maka diutuslah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Mus'ab bin Umair. Nah, tahun depannya artinya 13 tahun kenabian. Tadi kan 12 tahun disebut dengan Bai'atul Aqabah yang pertama. Tahun depannya 13 tahun ternyata sudah bertambah. Yang tadinya cuma 12 orang, ternyata bertambah laki-lakinya 73 orang, kemudian wanitanya 23 orang. Subhanallah. Bertambah dalam 1 tahun. Kemudian di tahun itu juga datang surat dari Mus'ab bin Umair. Setelah Bai'atul Aqabah yang kedua sudah kita sampaikan, salah satu daripada bai'at ini adalah sumpah setia. Bahwasannya mereka akan melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mematuhi apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan daripada wahyu yang diwahyukan kepadanya. Di tahun itu datang surat Mus'ab bin Umair tadi, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Rasulullah yang disuruh untuk berangkat ke Madinah untuk menemani tadi dalam rangka berdakwah. Datang surat dari Mus'ab bin Umair tahun 13 kenabian yang isinya, ya Rasulullah, tidak ada satupun pintu rumah di kota Madinah kecuali telah masuk cahaya keimanan, artinya sudah percaya dan yakin masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah dan beriman engkau adalah utusan Allah. Tidak ada satu pintu pun, kata Mus'ab bin Umair. Artinya mayoritas orang-orang Madinah sudah memeluk Islam. Itu di tahun 13 kenabian. Maka
karena siksaan, gangguan orang-orang musyrikin Quraisy begitu bertambah terus dan terus bertambah. Apalagi tadi sudah kita sampaikan di tahun 10 kenabian setelah wafatnya Khadijah Ummul Mukminin, begitu juga wafatnya Abu Thalib pamannya Rasulullah, bertambah lagi siksaan dan gangguan. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang melindungi Rasulullah, sudah tidak ada yang disegani oleh orang-orang musyrikin Quraisy karena sudah wafat Abu Thalib. Satu-satunya mereka segani setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah adalah Abu Thalib. Abu Thalib wafat, sudah kelar berarti urusan. Nggak ada lagi yang kita segani satupun, nggak ada lagi yang menghalangi kita untuk mengganggu si Muhammad. Dan itu bertambah terus. Akhirnya 13 tahun kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Karena tadi sudah dapat surat dari Mus'ab bin Umair. Kata Mus'ab bin Umair, ya Rasulullah, tidak ada satupun pintu rumah di kota Madinah kecuali sudah memeluk agama Islam. Artinya mayoritas muslimin sudah ada di kota Madinah, siap untuk menyambut engkau wahai Rasulullah, maka pindahlah kemari. Itu maksudnya Mus'ab bin Umair. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung pindah. Para sahabat-sahabatnya dulu yang diperintahkan, para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Semua hijrah ke kota Madinah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena nggak ada yang berani terang-terangan. Kalau terang-terangan bakal dibunuh sama orang-orang musyrikin Quraisy. Semua sembunyi-sembunyi, malam-malam, tengah malam ya. Mereka ngendap-ngendap, ngumpet-ngumpet, bawa barang seadanya, pergi pindah ke Madinah. 20 orang, 30 orang bergelombang. Nggak langsung begitu, karena kalau langsung ketahuan kan. Tiba-tiba kaum muslimin nggak ada lagi di Mekah, kaget orang musyrikin Quraisy. Berangkat 20 orang dulu. Besok 30 orang. Pokoknya dicicil sampai habis. Sampai tidak ada lagi yang tersisa kecuali Rasulullah dengan putri-putrinya dan Abu Bakar dengan putri-putrinya. Sisanya semua udah pergi. Semua dalam keadaan sembunyi-sembunyi kecuali satu orang, subhanallah. Semuanya ngumpet-ngumpet, ketakutan, kecuali Umar ibnul Khattab. Yang lain pada hijrah tengah malam, dia di siang bolong hijrahnya. Dalam keadaan bukan ngumpet-ngumpet, dia bawa pedangnya, dia bawa tombaknya, dia siap dengan baju perangnya, dia tawaf dulu 7 kali depan Ka'bah sambil teriak, hai orang musyrikin Quraisy, aku mau pindah ke Madinah. Setiap mutar 1 kali teriak, wahai orang musyrikin Quraisy, aku mau pindah ke Madinah. Putar lagi Ka'bah, wahai orang musyrikin Quraisy, aku mau pindah ke Madinah. Terus begitu selama 7 kali tawaf, karena tawaf di rumah Allah 7 kali. Setelah selesai, dia teriak, wahai orang musyrikin Quraisy, siapa yang mau menjadikan istrinya janda dan anaknya jadi anak yatim, temuin aku di balik gunung ini karena aku mau pindah ke Madinah. Artinya apa? Kalau yang mau halangi saya hijrah, ayo kita duel. Cuman dia doang di siang bolong. Yang lain pada ngumpet malam-malam, ngendap-ngendap, bawa barang seadanya. Umar bin Khattab apa adanya, pakai baju perang, bawa tombak, bawa pedang. Ayo, siapa yang mau jadikan istrinya itu janda dan anaknya jadi anak yatim, ayo temuin saya di balik gunung ini. Saya mau pindah ke Madinah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawi ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat. Kuat apa? Kuat di atas kebenaran, kuat di atas al-haq, seperti Umar ibnul Khattab, makanya disebut al-Faruq, pembeda. Dia bedakan ini hak, ini batil. Namanya hak harus tetap kita tegas di atasnya. Dia nggak takut dengan siapapun kalau itu benar. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat di atas kebenaran, di atas al-haq, lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Dan semuanya itu baik. Bukan berarti mukmin yang lemah itu nggak dicintai oleh Allah, bukan. Sama-sama dicintai Allah. Tapi kalau dia betul-betul tegas di atas kebenaran, itu yang lebih Allah cintai. Nah, pelajarannya apa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pelajarannya kita harus menjadi mukmin yang tegas, mukmin yang kuat di atas kebenaran. Jangan mudah goyah iman ini dengan ucapan-ucapan orang. Ada sebagian orang begitu, baru hijrah, ya, akhwat contohnya yang tadinya dia pakai jilbab kecil, jilbab kan begitu yang nampak lekuk tubuhnya, kemudian dia hijrah pakai jilbab yang lebar, yang besar,
Yang laki-laki, yang ikhwannya juga, yang tadinya dia nggak punya jenggot, kemudian dia pelihara jenggot untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Baru dikatakan, ih pakaianmu macam ninja, ih jenggotmu macam kambing. Langsung dia cukur jenggotnya, dia ganti jilbabnya. Ini kan namanya nggak tegas, nggak kuat di atas kebenaran jemaah. Jangan mudah goyah iman itu, biarkan aja. Ada orang mengatakan ini dan itu. Nabi Muhammad SAW juga dicaci dan dimaki. Orang yang paling mulia aja dicaci dan dimaki. Apalagi kita, orang yang nggak ada apa-apanya dengan Nabi SAW. Udah istiqomah saja, lanjutkan saja, jelaskan dengan cara yang baik. Ini bukan jenggot kambing, ini adalah jenggot sunnah ajaran Rasulullah. Ini bukan jilbab seperti ninja. Ini jilbab memang ajaran syariat Islam. Jelaskan dengan cara yang baik. Jangan kita langsung dikata-katain orang, aduh nggak enak, udah. Akhirnya kita kembali ke kebiasaan yang lama. Ini namanya bukan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat di atas kebenaran itu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya jamaah, kalau ada yang mengatakan, kamu ini sok alim, tamtar ke masjid, sholat ke masjid, sok alim. Udah biarkan, alhamdulillah, jelaskan hukumnya. Yang benar adalah kita laki-laki sholat di masjid. Kalau dia bilang sok alim, jangan kita balas. Iya, saya sok alim, tapi kamu sok setan. Jangan gitu. Kalau kita balas ya sama aja. Dia menghina, kita menghina. Apa bedanya kan gitu? Sabar, jelaskan dengan cara yang baik. Kalau memang kita bisa jelaskan dalilnya, sampaikan kepada dia biar dia paham. Ini bukan masalah sok alim, ini memang ajaran Islam untuk kita laki-laki sholat di masjid berjamaah. Begitu jamaah. Nah, Umar bin Khattab nggak goyang dia. Apapun yang terjadi, jumpain saya di balik gunung ini. Kalau mau halangin saya hijrah, karena dia tahu ini kebenaran. Ayo. Itu adalah Umar Ibnul Khattab. Nah, kita juga harus menjadi seperti mukmin yang kuat. Kuat bagaimana? Kuat ketika kita berada di atas kebenaran, kuat tidak goyah iman kita ketika dicela, ketika dimaki, ketika kita mendapat cobaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Umar Ibnul Khattab berangkat. Habis semua sahabat, nggak ada lagi di kota Mekah. Ya. Semuanya udah kosong. Giliran Abu Bakar datang minta izin kepada Rasulullah. Karena semua udah pada berangkat nih. Ya. Tinggal Rasulullah dengan keluarganya. Dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga anak-anaknya, putri-putrinya. Abu Bakar juga begitu. Tinggal dia dengan putri-putrinya. Nah, datang Abu Bakar menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini semua sahabat-sahabat kita ini udah pada berangkat pindah ke Madinah. Tinggal saya, keluarga saya, dan engkau dan keluargamu, wahai Rasul. Saya mau izin. Besok mau pergi hijrah juga. Kata Rasulullah SAW, tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Jangan dulu, sabar dulu, sabar. Akhirnya, ketika semua para sahabat-sahabat Nabi berangkat, sudah nggak ada lagi di kota Mekah, orang-orang musyrikin Quraisy merasa heran. Wah, ini lama-lama kok kita lihat nggak ada lagi si Fulan. Si Fulan nggak ada. Karena yang lain pada sembunyi-sembunyi semua, cuman Umar Ibnul Khattab doang yang berani terang-terangan di siang bolong. Yang lain pada ngumpul-ngumpul, kemana nih cari? Ini udah nggak ada. Lah, ini udah nggak ada. Kan itu. Akhirnya mereka semua berkumpul di tempat yang namanya Darun Nadwah. Tempat berkumpulnya mereka orang-orang Quraisy. Berkumpullah dipimpin sama Abu Jahal. Nah, pada saat itu ada setan yang dia menjelma menjadi seorang yang berasal daripada Najd. Najd ini adalah utaranya Arab Saudi sekarang. Ya, daerah Riyadh dan sekitarnya. Dia menjelma jadi orang yang berpakaian seperti orang dari asal muasal Najd tadi. Karena pakaiannya kelihatan beda. Ketika berkumpul, Abu Jahal sebagai pimpinannya bertanya, bagaimana ini? Semua sudah pada keluar dari Mekah, tinggal si Muhammad dan si Abu Bakar doang dan keluarganya. Nah, sebelum si Muhammad juga pergi ke Madinah, sebelum dia hilang, apa yang harus kita lakukan kepada si Muhammad ini, kata Abu Jahal. Maka ada pendapat yang mengatakan, udah ayo kita kurung aja dia di rumahnya, biar dia nggak kabur. Kata Abu Jahal, kalau kita kurung di rumahnya, suku-sukunya, yaitu suku Hashim, suku Abdul Manaf, suku Abdul Muttalib, bakal nolong dia, bakal ngeluarin dia dari rumahnya. Karena kan suku-suku Rasulullah juga ada di kota Mekah, Al-Mukarramah. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, orang-orang Quraisy itu walaupun beda beda pemahaman, beda keyakinan, tapi kalau atas nama suku mereka nggak peduli. Satu suku mereka diganggu, semua akan bantu. Dulu mereka punya fanatisme kesukuan yang kuat sekali. Jadi suku Nabi Muhammad, suku Hashim, suku Abdul Manaf, suku Abdul Muttalib, walaupun beda keyakinan, tapi kalau Muhammad diganggu, ini suku kami, nggak terima. Mereka bantu. Nah, nggak bisa. Kalau kita kurung di rumahnya bakal dibantu sama suku-sukunya si Muhammad. Ada lagi pendapat yang mengatakan, udah kita usir saja dia dari Mekah Al-Mukarramah. Kata Abu Jahal, kalau kita usir keenakan dia langsung pindah ke Madinah dong. Nggak terima.
Orang kita justru rapat ini untuk bagaimana agar si Muhammad nggak kabur. Kalau kita suruh dia pindah dari Mekah ya makin senang dia pindah langsung ke Madinah kan gitu. Apa faedahnya kita kumpul di sini rapat? Maka pada saat itu ya Abu Jahal mengatakan, saya punya ide, saya punya rencana. Kita ambil setiap anak muda dari suku-suku Quraisy, karena suku-suku Quraisy itu banyak. Ya seperti kita lah orang Indonesia, banyak sukunya. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada Sumatera, ada Jawa Tengah, Jawa Timur kan gitu, ada Jawa Barat, macam-macam kan sukunya banyak. Nah, kita ambil dari setiap suku itu anak muda yang paling kuat di antara mereka. Kemudian kita perintahkan untuk membunuh si Muhammad dengan sekali tebasan bareng-bareng, artinya keroyokan. Tujuannya apa? Nanti kalau keluarganya si Muhammad, sukunya si Muhammad ingin menuntut balas, nggak mungkin lah. Masa semua orang harus dibunuh? Masa semua orang dari suku Jawa Barat dibunuh, dari suku Jawa Timur dibunuh? Karena kan yang membunuh suku-suku mereka semua. Nah itu makarnya Abu Jahal. Langsung ketika itu setan tadi yang menjelma menjadi manusia tadi mengatakan, ini adalah pendapat yang paling baik. Subhanallah. Perhatikan jemaah. Ya, pendapatnya Abu Jahal lebih hebat daripada pendapatnya setan. Artinya nih Abu Jahal ini lebih daripada setan udah pikirannya. Sampai setan aja membenarkan. Dia nggak sanggup berpikir seperti itu setan. Bagaimana cara untuk membuat makar kepada Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal mampu untuk dia pikirkan itu. Nah inilah Abu Jahal. Ya subhanallah. Akhirnya mereka ambil setiap anak muda dari setiap suku. Suku ini diambil satu orang. Suku ini diambil satu orang. Berkumpullah semua suku. Nah diperintahkan kalian harus bunuh si Muhammad dengan sekali tebasan bareng-bareng. Biar darah si Muhammad itu semua kena kepada tangan kalian masing-masing. Jadi nanti kalau dituntut balas, minta dikisos gitu kan, nyawa bayar nyawa, nggak mungkin lah. Siapa yang mau dibunuh? Masa orang banyak begini harus dibunuh semua? Ya kan? Mereka berangkat sampailah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diberikan wahyu oleh Allah, bakal terjadi begini dan begini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan dia tidur di kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ali bin Abi Thalib, kau gantikan aku untuk tidur di kasurku. Karena Nabi Muhammad udah tahu ini bakal terjadi begini dan begini. Dan perhatikan, subhanallah. Ali bin Abi Thalib tanpa tanya langsung, "Na'am ya Rasulullah." Betapa besar pengorbanannya Ali bin Abi Thalib. Ini nggak sembarangan jamaah. Antum tahu namanya orang rame, kalau lagi emosi, lagi panas, tiba-tiba ngedobrak pintu, langsung main tebas, nggak pakai periksa dulu, apa nggak mati itu Ali bin Abi Thalib? Nggak sembarangan, bukan berarti oh nggak apa-apa Rasulullah, cuman gantiin doang kan tidur di atas kasur, resikonya tinggi. Bukan cuman gantiin tidur di atas kasur. Namanya orang rame, orang mana peduli mau periksa dulu. Namanya emosi, langsung aja, oh ini Muhammad, taunya kan Muhammad di kasur, karena itu kasurnya Rasulullah, taunya begitu, langsung main tebas, ternyata Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib tanpa tanya. Begitulah pengorbanannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidur pakai selimut, ditutupi seluruh tubuhnya Ali bin Abi Thalib dari ujung rambut sampai ujung kaki pakai selimut. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Jadi mereka belum masuk. Mereka sudah mau siap-siap, sudah ngepung rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah keluar dalam keadaan pemuda-pemuda tadi, pilihannya orang-orang musyrikin Quraisy yang siap membunuh Rasulullah, dalam keadaan tidak melihat sama sekali Rasulullah keluar lewat di depan mereka. Enggak ngelihat sama sekali. Kenapa? Karena Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah yang disebut di dalam surat Yasin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka itu dinding, di belakang mereka itu dinding. Artinya nggak bisa ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jalan di depan mereka, tapi mereka matanya nggak tertutup melihat, coba nggak melihat Nabi. Seperti dinding aja yang dia lihat. Menoleh ke belakang juga nggak ngelihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Mereka nggak sama sekali nggak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat dari Allah yang Allah berikan pada saat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergi Rasulullah. Dan ingat baik-baik jamaah, ini pelajaran buat kita juga semuanya. Itu ayat surat Yasin tadi, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya ya. Bukan kepada sembarangan orang. Jadi jangan sampai, karena ada sebagian orang-orang yang berdusta.
tidak memiliki dalil. Mereka mengada-ngada, tahayul. Dikatakan nanti kalau kamu ya ingin nggak kelihatan oleh orang, apalagi kalau ada razia nggak bawa SIM, katanya gitu. Baca tuh surat Yasin tadi. Ya. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Itu polisi nggak bakal bisa lihat kamu. Ini batil jemaah. Kenapa batil? Yang pertama, Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk membela kesalahan kita, apalagi ini kesalahan, bayangkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan pemerintah selama aturan itu tidak menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya aturan itu ada dua. Aturan Allah Subhanahu wa taala, kemudian aturan wad'i. Wad'i itu artinya konun. Konun itu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Selama tidak menyelisih perintah Allah, wajib kita patuhi. Seperti lampu merah, memang ada maslahatnya. Seperti apa? SIM, surat izin mengemudi. Nah, antum nggak benar yang pertama pakai Al-Qur'an untuk membenarkan kesalahan. Itu udah nggak benar, itu niatnya udah nggak benar. Kemudian yang kedua, itu mukjizat Allah berikan kepada Rasulnya, bukan kepada sembarangan orang. Mana dalilnya? Antum siapa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini hati-hati jemaah. Jadi antum bisa lihat dari situ, ya banyak sekarang dukun-dukun seperti itu dia pakai ayat Al-Qur'anil Karim untuk membenarkan perdukunannya. Hati-hati. Kalau kita niatnya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, karena ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang harus kita ketahui. Kalau sudah niatnya bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dipakai untuk hal-hal yang nggak benar, maka itu udah jelas kebatilan walaupun ayat Al-Quran yang digunakan. Karena memang udah nggak benar. Dia pakai ayat Al-Quran untuk membenarkan kesalahannya. Padahal Al-Quranil Karim hudan lil muttaqin, cahaya untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Nah ini dipakai untuk mendukung kesalahannya. Berarti udah jelas ya kalau dipakai ayat Al-Quran, walaupun ayat Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran yang benar, tapi niatnya sudah nggak benar, maka itu bukan Al-Quranil Karim lagi. Bisa jadi itu sihir, bisa jadi itu adalah perdukunan. Jadi gampang antum untuk menilai mana dukun, mana yang memang bukan dukun, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar Nabi Muhammad. Keluar orang-orang anak-anak muda tadi nggak ada yang lihat satupun. Keluar pergi ke rumahnya Abu Bakar. Kan Abu Bakar tadi disuruh untuk tahan dulu, jangan pergi hijrah dulu. Ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar untuk tidak hijrah terlebih dahulu. Rasulullah ingin hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Sampai ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di situ kata Rasulullah, siapa yang ada di rumah? Kata Abu Bakar, ya putriku, yaitu siapa? Asma binti Abi Bakar sama Aisyah. Waktu saat itu masih kecil, belum nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, keluarkan mereka berdua. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merahasiakan ibadahnya yang akan dia kerjakan berupa hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Di sini pelajarannya apa jamaah? Pelajarannya kata para ulama bahwasannya ibadah itu hukum asalnya harus ditutupi. Itu hukum asalnya. Kalau bisa kita menutupi setiap ibadah kita itu yang lebih baik. Kecuali kalau memang ada di situ maslahat, ada di situ memang kebaikan seperti untuk memotivasi orang lain. Contohnya kita bersedekah. Kemudian kita sampaikan kepada yang lain, ayo kita bersedekah juga. Alhamdulillah, saya setiap hari begini dan begini. Untuk memotivasi dia, biar dia semangat, itu tidak mengapa. Tapi hukum asalnya, kalau tidak ada maslahat, tidak ada keperluan, maka kalau bisa ibadah itu, apapun itu, kalau bisa ditutup hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu abdut taqi al-ghani al-khafi." Allah itu sangat cinta kepada hamba yang bertakwa, yang kaya, dan yang menutupi ibadahnya dengan harta yang dia miliki. Itu ciri-ciri yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Yang pertama dia bertakwa. Ketika dia bertakwa, dia juga termasuk orang yang kaya punya harta. Kemudian dia tutupi ibadahnya, harta yang dia gunakan untuk sedekah itu dia tutupi, tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini hukum asalnya. Kalau memang nggak ada keperluan ya nggak usahlah kita tampakin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran buat kita, ya. Banyak orang-orang subhanallah. Pergi haji itu ibadah subhanallah, bagus itu. Haji, ya rukun Islam. Dia melaksanakan ibadah haji ketika dia mampu. Tapi kalau memang tidak ada orang yang tahu itu lebih bagus jemaah. Makanya sering saya tanya, ada orang-orang yang mengundang kita dengan alasan apa? Katanya walimatu safar kan gitu ya.
Ya walimatus safar ini maksudnya ngundang orang makan untuk kasih tahu dia mau haji kan gitu, mau safar. Saya tanya, lah tujuannya ngapain mengadakan walimatus safar ini? Katanya ya untuk kita meminta doa agar didoakan. Loh, yang seharusnya berdoa itu kita yang mau safar, doakan mereka yang dalam keadaan nggak safar. Kenapa? Orang yang safar itu kan mustajabatu doa, didengarkan doanya. Kenapa kita undang orang-orang suruh doakan kita? Ini kan kebalik. Seharusnya kita doakan orang. Kemudian dia katakan, oh bukan cuma minta doa doang, juga sekalian minta maaf. Kalau minta maaf nggak nunggu waktu haji. Minta maaf kapanpun, bahkan segera-segeranya kita harus minta maaf. Karena kita nggak tahu mati kapan kan gitu. Jangan sampai kita masih punya kesalahan kepada orang lain, nyawa kita sudah dicabut oleh malaikat maut. Maka minta maaf segera. Jadi tidak ada alasan sebenarnya walimatus safar ini jemaah. Cuma dibuat-buat bahasanya. Kalau walimah kan aslinya untuk pernikahan. Nah karena ini bukan pernikahan dibilang safar gitu, walimatus safar. Cuman bungkusan, intinya ya dia pengen bilang ke orang, saya mau haji nih. Mau riak nih. Antum nih ya, kalau mau riak, mau nggak anak kasih tahu caranya biar cepat? Gak usah pakai ngundang-undang orang. Banyak orang subhanallah begitu. Ya, dia sholat tahajud di tengah malam, masya Allah. Di foto, masukkan ke media sosial, ke Instagram dan lain-lain. Capeknya malam ini bersama Allah. Air mata yang tercucur di tengah malam, dalam kurung sholat tahajud. Antum kalau mau riak, kasih nampak ke orang, nggak usah masukkan ke media sosial. Mau tahu caranya gimana? Malam-malam nih, ini kan antum mau sholat tahajud nih. Malam-malam siapa yang mau antum riakkan tuh ibadah itu, mau antum tampakkan ke dia. Datang ke rumahnya, ketok pintu rumahnya, begitu dibuka langsung gelar sejadah di situ. Allah Akbar. Selesai udah, ngapain masukkan ke media sosial tunggu besok pagi? Malam itu aja langsung. Nggak ada guna jamaah. Kalau kita riak ibadah kita, ibadah itu hukum asalnya ditutupi, hanya Allah dan kita yang tahu. Kalau memang ada di situ maslahat, memotivasi, ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita masukkan ke media sosial, kita sedang sholat tahajud, apa maslahatnya? Yang ada kan riak begitu. Sama aja seperti walimah safar tadi. Apa bedanya? Antum masukkan ke media dengan walimah safar tadi. Sama aja kalau antum pengen riakkan ke orang sholat tahajud, undang aja dia siang hari. Kan malam kita mau sholat tahajud. Undang semua orang makan siang. Habis itu kasih tahu, nanti malam aku mau sholat tahajud. Kan sama aja begitu, walimatus safar. Dia undang semua orang kasih tahu, aku mau pergi haji. Udah kalau kita laksanakan haji tanpa orang tahu, alhamdulillah itu yang lebih bagus. Pulang juga tanpa orang tahu. Kecuali kalau memang ada maslahatnya. Seperti contohnya kita mau izin di kantor. Karena kan namanya orang pergi haji kan waktunya lama. Ya kita utarakanlah izinnya keperluannya apa. Nah itu nggak apa-apa maslahat. Tapi kalau kita cerita ke setiap orang ini biar dipuji, biar mantap ini Pak Haji ini, masya Allah udah berapa kali. Kadang ada begitu, nggak ditanya orang, dia bilang, saya sih alhamdulillah kalau haji udah 6 kali, nggak ditanya pun. Ada begitu. Saya mah tahun 2001 itu haji saya yang kelima. Udahlah cukup kalau antum haji, alhamdulillah cukup Allah yang tahu. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pagi harinya tadi kan anak-anak muda tadi ketika masuk ke rumahnya Rasulullah dalam keadaan Rasulullah udah nggak ada. Ternyata Ali bin Abi Thalib yang ada di kasur Rasulullah. Alhamdulillahnya sebelum mereka menebas, mereka buka dulu selimut itu. Ternyata Ali nggak jadi mereka tebas. Alhamdulillahnya. Kalau mereka langsung main tebas, masya Allah syahid Ali bin Abi Thalib. Besok paginya mereka laporan kepada Abu Jahal. Karena Abu Jahal pemimpinnya tadi. Ngamuk Abu Jahal. Kok bisa Muhammad nggak ada? Padahal udah kita kepung tadi malam. Dari mana dia keluar? Itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ngamuk, Abu Jahal langsung naik ke atas Ka'bah. Ke atas rumah Allah Ka'bah, naik. Kemudian dia umumkan, "Man wajada Muhammadan hayyan aw maitan walahu mi'ata alfan naqah." Siapa yang bisa mendapati Muhammad hidup atau mati terserah, untuk dia 100.000 ekor onta. 100.000 jamaah. Antum nih kalau misalnya zaman sekarang mungkin orang nggak tertarik ya. 100.000 ekor onta mau taruh di mana kan gitu. Tapi dulu zamannya Rasulullah, di kalangannya orang-orang Quraisy itu harta yang paling mewah, paling mahal ya onta. Dulunya ibaratnya itu seperti mobil mewah lah.
Sekarang kalau dibilang siapa yang bisa mencari orang ini hidup atau mati, untuk dia mobil Lamborghini 100.000 unit. Nah begitulah kalau zaman sekarang gitu. Biar kita tertarik kan. Kadang kita kalau ngedengerin onta, oh ini bikin repot aja nih onta nih kan, kotorannya aja udah berapa kan gitu. Tapi asal antum tahu, dari dulu sampai sekarang harganya onta memang nggak murah. Antum tahu harganya sapi itu bisa 25, 30 juta. Kalau onta bisa 2 kali lipatnya jemaah. Berarti bisa 60, bahkan ada lagi yang lebih mahal sampai 100 ada. Bayangkan itu 1 ekor. Kalau 100.000 ekor, nah sudah berapa itu? Itulah hadiah yang begitu besar yang disiapkan oleh Abu Jahal. Dan Abu Jahal memang orang kaya, banyak ontaknya. Dia memang orang yang paling kaya di kota Mekah Al-Mukarramah pada saat itu. Semuanya semangat. Sampai dikatakan anak kecil yang baru bisa berjalan aja ikut cari Muhammad. Kemana nih? Mana nih Muhammad? Subhanallah, untuk dapat 100.000 ekor onta nih nggak main-main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari rumahnya Abu Bakar, subhanallah, inilah kecerdasannya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar untuk menemani hijrahnya Rasulullah bukan sembarangan pilihan. Karena memang Abu Bakar ini adalah sahabat yang cerdas sekali dan juga keimanan yang paling kuat di antara sahabat-sahabat yang lain. Karena kita tahu tadi ada Umar ibnul Khattab pemberani. Kenapa nggak Umar aja yang menemani Rasulullah hijrah? Karena memang ini udah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika akan keluar dari rumahnya Abu Bakar, sebelum pagi hari ini, malam hari tadi itu, Abu Bakar memerintahkan seorang pengembala dia. Ada yang meriwayatkan itu budaknya, namanya Amir bin Fuhairah. Nama budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai pengembala kambingnya Abu Bakar. Diperintahkan, kamu ikut di belakang kami bersama kambing-kambingnya Abu Bakar. Tujuannya apa? Karena setiap Rasulullah dan Abu Bakar melangkah kan pasti meninggalkan jejak. Namanya di pasir ada jejaknya. Nah sengaja si Amir bin Fuhairah bawa kambing-kambingnya si Abu Bakar biar untuk menghapus jejaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Namanya kambing kan banyak. Kalau kambing lewat 1, lewat 2, kelihatan nggak hilang udah jejaknya Rasulullah, nggak kelihatan lagi. Dan ketika itu Rasulullah dengan Abu Bakar tidak melewati jalan yang semestinya dilewati untuk ke Madinah. Karena kita tahu jalan dari Mekah mau ke Madinah itu lewat utara ke atas. Tapi Rasulullah lewat selatan ke bawah, muter. Tujuannya apa? Biar untuk mengecoh orang-orang musyrikin Quraisy. Karena kan orang musyrikin Quraisy taunya Nabi Muhammad ke Madinah. Kalau ke Madinah pasti rutenya lewat sini. Mereka pasti akan cari lewat situ. Tapi Nabi Muhammad nggak lewat situ. Dia lewat ke bawah, ke selatan. Nanti mutar lagi baru naik ke atas begitu. Tujuannya untuk mengkelabuhi orang-orang musyrikin Quraisy. Nah pagi harinya bingung nyari di mana jejak kakinya nggak ada. Yang ada jejak kambing aja di situ semua. Ya. Mereka lewat rute ke Madinah, nggak ada juga. Karena memang Nabi Muhammad nggak lewat rute ke Madinah. Dia lewat rute ke selatan ke bawah. Nanti putar balik. Sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu gunung namanya Jabal Sur. Di situ ada goa namanya Goa Sur. Sur ini artinya sapi jantan. Kenapa dikatakan gunung itu sebagai sapi jantan? Karena memang kalau kita lihat dari bawah, bagi yang pernah umroh haji tahu, karena ini biasanya dibawa untuk para wisata ke sana untuk melihat bagaimana historinya dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Itu kalau kita lihat di bawah, bentuk gunungnya itu seperti punduk sapi. Kan kalau sapi yang punduknya ada punduknya kan begitu. Nah, itu mirip begitu gunungnya. Nah, kayak dinamakan dengan gunung sapi jantan. Rasulullah sampai di atas gunung itu, di situ ada goa namanya Goa Sur, ya. Goanya ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum kira goa seperti ada goa kemudian ada pintunya, kemudian masuk ke dalam, besar lebar di dalam, enggak. Goanya itu kita pernah naik ke atas dan kalau antum pengen memastikan bisa cek di Google ataupun di YouTube karena banyak sekarang ya video-video tentang tempat-tempat histori dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Itu bentuknya seperti batu aja dia. Batu besar. Batu bulat besar di atas puncak gunungnya Jabal Sur tadi. Kemudian di bawah batu itu ada lubang yang cuma bisa kita masuki dengan merunduk. Kalau kita berdiri nggak bisa, harus merunduk masuk ke dalam. Nah, di dalam itu batu besar tadi, ternyata dalam batu besar tadi itu kopong. Begitu gunungnya, goanya itu begitu. Jadi batu gede begini bulat. Nah, di dalamnya itu kopong. Kopong itu apa maksudnya? Kosong begitu, macam tahu kan gitu. Kalau tahu yang di dalamnya kopong kan di luarnya kelihatan besar gitu, tapi dalamnya kopong, nggak ada isinya, itulah tahu kan. Nah, kalau udah dikorek isinya kan gitu, mau dimasukin apa tahu isi atau tahu apa. Nah di dalamnya kopong, kemudian di atas batunya itu ada lagi lubang untuk masuk cahaya dan udara. Jadi lubangnya itu batunya bulat begini, lubangnya di bawah satu yang cuman ukuran untuk kita merunduk.
Kemudian di atas begini ada lubang lagi untuk masuk cahaya dan udara. Nah begitu dulu. Itu disebut dengan Gua Sur. Nabi Muhammad sebelum masuk diperiksa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lihat ya, ternyata nggak ada apa-apa, aman, disumpel semua lubang-lubang yang ada di dalam. Kemudian baru Nabi Muhammad SAW masuk. Ternyata orang-orang musyrikin Quraisy juga sampai di atas Gunung Saur tadi. Sampai di atas itu. Karena sebagian ada yang nyari ke utara, sebagian lagi ada yang nyari ke selatan. Mereka bagi dua. Karena mereka juga paham, kalau Muhammad tidak melalui rute yang resmi lewat utara, pasti dia punya akal untuk memutar balik. Kita periksa juga lewat selatan. Sampai ke atas itu. Ternyata mereka juga sudah sampai di atas goa, tapi bagian atasnya tadi, bukan bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu, wallahu alam bisawab, ada yang meriwayatkan, walaupun ada yang mensahihkan sebagian ulama, ada juga yang mendhaifkan riwayat ini sebagian ulama. Ya. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih banyak adalah mendhaifkan riwayat tadi. Walaupun ada sebagian yang mensahihkan. Apa riwayatnya? Kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak masuk ke dalam, ke pintu goa yang di bawah, tapi mereka lihat lewat atas? Karena di pintu goa yang di bawah ternyata dipenuhi dengan sarang laba-laba. Ditambah lagi dengan ada burung merpati yang sudah bertelur buat sarang di depan pintu itu. Jadi mereka, aduh ngapain kita masuk lewat bawah ini, udahlah merangkak, habis itu banyak lagi sarang laba-laba, habis itu lihatlah ini, burung merpati sampai bertelur, berarti nggak ada orang lewat sini kan gitu. Kalau ada orang, burung merpati ini udah terbang. Subhanallah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Ketika Allah katakan, ketika semua tidak ada yang menolong Rasulullah SAW, dan Allah akan menolong nabinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika orang musyrikin Quraisy tadi sudah ada di atas lubang yang di atas tadi, dan itu kalau dia menunduk melihat ke bawah kelihatan itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berdua di dalam goa, idh qala li sahibihi, ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah mengatakan, ya Rasulullah, kita bakal ketahuan ini Rasulullah, bakal dibunuh kita Rasulullah, bakal habis Islam ini ya Rasulullah. Sedih Abu Bakar, bukan sedih karena dia takut mati, bukan. Sedih kalau Rasulullah ditangkap, Islam ini habis sudah. Kalau Rasulullah dibunuh berarti selesai udah Islam. Bukan masalah nyawanya bakal dibunuh, dia takut, bukan. Abu Bakar enggak takut. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Jangan kau kira kita cuma berdua, Allah bersama kita. Bayangkan yang tadinya mereka ingin melihat ke bawah, nggak jadi melihat ke bawah, dan Allah bebaskan Rasulnya dan Nabi. Subhanallah. Ya. Nah, 3 hari 3 malam. Yang mengantarkan makanan siapa? Asma tadi, putrinya Abu Bakar. Jadi putrinya tadi itu dibiarkan di Mekah. Nanti akan dijemput oleh sahabat Nabi SAW yang lain yang akan berangkat dari Madinah untuk menjemput putri Rasulullah dengan putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Asma binti Abi Bakar tadi yang mengantarkan makanan kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar selama 3 hari 3 malam. Jadi setiap Asma datang naik ke atas gunung tadi, diikuti oleh Amir bin Furaiha, tukang pengembala kambingnya Abu Bakar tadi. Kenapa diikuti? Sengaja dia bawa kambing-kambingnya, biar jejak kakinya Asma nggak ketahuan. Jadi begitu dia datang, pulang, diikuti lewat belakang. Datang kambing-kambingnya, hilangkan jejaknya Asma. Ketika Asma mau membawa makanan kepada ayahandanya dan kepada Rasulullah SAW, dia nggak menjumpai apapun untuk mengikat makanan, karena semua udah dibawa oleh Abu Bakar. Hartanya semua Abu Bakar bawa, subhanallah. Untuk apa? Untuk hijrah. Akhirnya Asma cuma punya pakaian dia yang bentuknya cuma selendang. Dia buka pakaiannya, dia sobek jadi 2, sebagian masih dia pakai untuk menutup aurat tubuhnya, sebagian lagi dia pakai untuk membungkus makanan yang bakal diantar kepada Rasulullah dan ayahandanya. Di situ kata Rasulullah, Asma dzatuna qatain. Asma itu nanti dia punya 2 selendang di surga. Subhanallah. Ya. Nah, setelah 3 hari Rasulullah SAW berangkat kembali. Kita tutup pembahasan sampai di sini karena sudah waktunya syuruk. Ketika berangkat, Rasulullah melewati satu kampung, kampungnya suku Ju'sum. Suku Ju'sum. Ada seorang yang melihat dari kejauhan, wah itu jangan-jangan yang lagi dicari sama orang-orang Mekah nih. Siapa? Muhammad dengan Abu Bakar tuh, dari kejauhan. Kemudian dia sampaikan kepada Surakah bin Malik. Surakah bin Malik. Nah, Surakah bin Malik ini orangnya serakah. Kata dia, jangan bilang-bilang ke orang. Biar saya ngecek sendiri. Kenapa? Dia pengen dapat 100.000 ekor onta ini sendirian. Kalau dapat satu kampung kan bagi rame-rame, aduh tinggal sedikit kan gitu. Dia bilang,
Biar saya cek. Jangan sebarin ini dulu. Jangan-jangan itu bukan Muhammad itu. Maksud tujuan dia biar apa? Kalau saya sendiri yang menemukan si Muhammad, saya dapat hadiah sendiri kan gitu. Suraqah bin Malik namanya. Ya, akhirnya Suraqah bin Malik tadi dia kendarain kudanya dan dia ahli berkuda. Dia ahli memanah. Dia nggak pernah jatuh dari kudanya. Dia pandai berkuda. Bukan sembarangan orang. Dia bisa berpedang, dia bisa memanah, dia bisa memacu kudanya. Orang yang pandai dalam berkuda. Dia kejar tuh Rasulullah. Dia tahu ini Muhammad udah pasti kelihatan dari ciri-cirinya. Oh, bakal dapat hadiah 100.000 ekor onta nih. Bakal jadi orang kaya nih kan gitu. Ketika akan sampai mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar udah tahu ya Rasulullah itu ada Suraqah bin Malik sedang mengejar kita. Rasulullah tetap tidak menoleh. Sambil berdoa Rasulullah SAW begitu mau mendekati ternyata kudanya Suraqah jatuh. Waduh, seumur-umur Suraqah naik kuda nggak pernah jatuh, baru jatuh kali itu. Karena dia pandai berkuda, bukan orang baru kemarin belajar naik kuda. Ibaratnya dia ini pembalap lah, nggak mungkin jatuh gitu. Namanya pembalap kan gitu. Emang udah profesional dia, pinter dia berbalap. Jatuh. Begitu jatuh dia bangunin lagi kudanya. Waduh, ini mungkin lagi sial nih. Dia naik lagi, dia pacu lagi. Saya kejar nih Muhammad. Rasulullah tidak menoleh. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah itu Suraqah, kejar lagi. Rasulullah berdoa. Ternyata begitu mau dekat, jatuh lagi yang kedua kalinya. Suraqah bilang, waduh, kenapa jatuh lagi nih? Bangunin lagi kudanya. Dia pacu lagi kudanya. Rasulullah tidak menoleh sambil berdoa. Begitu mau dekat, jatuh lagi ketiga kalinya. Di situ kata Suraqah bin Malik, ini bukan lagi namanya sial. Ini memang Muhammad yang sengaja buat saya seperti ini. Akhirnya dia tahu Rasulullah itu adalah utusan Allah. Akhirnya dia teriak, ya Muhammad, aku datang bukan untuk membunuhmu, tapi aku datang untuk meminta perjanjian damai yang tertulis darimu, bahwasanya engkau tidak akan membunuh. Karena dia tahu ini bukan sembarangan orang ini bakal menjadi pemimpin, ini bakal menjadi penguasa kota Mekah. Dia tahu sebelum terjadinya itu dia minta perjanjian damai dari Nabi SAW yang tertulis. Akhirnya Rasulullah perintahkan Abu Bakar untuk menulis perjanjian damai tadi itu. Dan kemudian perjanjian damai itu ternyata dibawa oleh Suraqah bin Malik ketika 10 tahun yang akan datang terjadinya Fathul Mekah. Suraqah bin Malik jadi tawanan. Ketika jadi tawanan, dia belum masuk Islam pada saat itu. Ketika Rasulullah kasih perjanjian damai, dia belum masuk Islam. Masuk Islamnya ketika Fathul Mekah. Ketika Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah, yaitu 10 tahun yang akan datang. Kan Fathul Mekah terjadi di akhir-akhir hayat Nabi SAW. Nah, dibawa itu oleh Suraqah bin Malik. Ya Rasulullah, aku punya perjanjian damai darimu. Ini surat 10 tahun yang lalu wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW, lepaskan Suraqah bin Malik karena itu adalah perjanjian dariku. Subhanallah. Nah, disitulah Rasulullah SAW lanjut memulai perjalanan hijrahnya sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan nanti akan kita kisahkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang bagaimana Rasulullah SAW setelah keluar dari Mekah Al-Mukarramah sempat singgah di satu perkemahan, satu tenda yang disebut dengan tenda Ummu Ma'bad. Di situ nanti ada beberapa kejadian mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan itu insyaallah akan menjadi sub pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini, yaitu kajian kita pada Siratun Nabawiyah. Atau sebelum kita tutup majelis seperti biasa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Falyatafaddal masykuran. Tafaddal barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus, yaitu berkenaan dengan tanggal lahir Nabi Muhammad, begitu juga tanggal lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita ketahui bahwasannya tanda kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kita bahagia ketika Rasul itu lahir. Betul, kita bahagia ketika Rasul itu lahir, tapi tanda kita mencintai Rasulullah bukan hanya dengan itu. Bahkan konsekuensi daripada syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, kata para ulama, yang pertama konsekuensinya kita harus membenarkan segala apa yang dikabarkan dari Rasulullah. Yang kedua, kita harus mengerjakan segala apa yang diperintahkan Rasulullah. Bukan hanya membenarkan, tapi juga mengamalkan. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting. Kita tidak beribadah kecuali dengan contoh dan ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kata para ulama, hukum asal ibadah itu adalah haram. Hukum asalnya haram, nggak boleh. Sampai kapan? Sampai kata para ulama, hatta ya'tiyad dalil ala wajibihi wa sunnatih. Sampai datangnya dalil menunjukkan wajib atau sunnahnya. Kalau kita nggak ketemu ke dalil, berarti jangan kerjakan ibadah itu. Itu hukum asalnya. Artinya harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam kaidah al ilmu qabla qauli wal amal, kaidah para ulama mengatakan berilmu dulu, baru beramal dan berucap. Itu kaidahnya. Kenapa? Karena hukum asal ibadah tadi tidak boleh dikerjakan sampai datangnya dalil. Artinya harus mengilmui dulu, cari dulu, belajar dulu. Kalau sudah tahu ini dalilnya begini dan begitu, baru kita kerjakan dan baru kita sampaikan, yaitu dakwah. Karena kalau cuma ikut-ikutan saja tanpa ilmu, berbeda kualitasnya dengan orang yang mengerti ilmu. Makanya perhatikan jamaah, subhanallah. Banyak di bulan Ramadan kaum muslimin yang gak pernah nongol batang hidungnya di masjid. Bulan Ramadan kelihatan di masjid. Begitu selesai Ramadan, hilang tak kemana nggak tahu. Seolah-olah Allah itu cuma ada bulan Ramadan doang. Habis Ramadan Allah pergi, dia juga pergi dari masjid. Itu menunjukkan apa? Ibadahnya tanpa ilmu, cuma ikut-ikutan orang. Ramadan orang ramai ke masjid, ke masjid. Begitu habis Ramadan orang nggak pada ke masjid, juga nggak usah ke masjid. Dia nggak punya ilmu, tapi kalau dia punya ilmu dia paham Allah itu ada setiap saat dan sholat itu wajib hukumnya kapanpun dan dimanapun, dan laki-laki datang ke masjid. Kalau punya ilmu, dia ngerti bukan Ramadan doang. Tapi karena dia cuma ikut-ikutan doang, lagi viral orang pada ke masjid, ikutan kan ini. Ya. Lagi nggak viral dia nggak ke masjid udah. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah 3 hal tadi. Kita benarkan semua kabar datang dari Rasulullah, hadisnya kita benarkan yang sahih, kemudian kita amalkan hadis itu, bukan cuma kita tahu oh ini hadisnya sahih tapi nggak kita amalkan, percuma. Setelah kita amalkan, juga kita tidak beribadah kecuali patokannya hanya contoh dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah tanggal 12 Rabiul Awal, wallahu alam bishawab. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan tanggal lahirnya Rasulullah tanggal segitu. Ada lagi yang mengatakan enggak, karena memang sebagian mendoifkan riwayatnya. Karena ada beberapa riwayat yang doif kata sebagian ulama. Wallahu alam bishawab. Intinya tadi ya. Mau kapanpun lahirnya Rasulullah, intinya tadi 3. Apapun yang diucapkan Rasul kita benarkan kalau itu sahih hadis Nabi, dan kita amalkan setelah kita tahu itu sahih, dan kita punya patokan, kita punya idola, ini harga mati, tidak akan beribadah kecuali dengan contoh dan ajaran Nabi. Udah, itu baru dikatakan in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, fattabi'uni. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, syaratnya 1, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baru Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Selesai. Ya. Naam. Barakallahu fiik. Adapun tentang Nabi Isa tadi wallahu alam bisawab. Karena masalah tahun kelahiran Nabi Muhammad aja diperselisihkan, apalagi tahun kelahirannya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Al-muhim yang kita akui bahwasannya Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, tapi tetap kita katakan bahwasannya yang menjadi syariat yang wajib dikerjakan sampai hari kiamat hanyalah syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tentang masalah tanggal lahirnya nabi-nabi sebelumnya, wafatnya di mana, kuburannya di mana, kalau kita tahu alhamdulillah itu tambahan ilmu. Tapi kalau kita nggak tahu itu juga bukan menjadi syariat kita, karena syariat kita adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya insya Allah ada hadiah. Nah,
ya. Pertanyaan pertama untuk ikhwannya. Nanti setelah itu kalau ada akhwatnya. Yang bisa angkat tangan kita tunjuk. Ya, karena kalau yang jawab semua nanti bingung ini hadiah untuk siapa gitu. Semuanya jawab. Nah, angkat tangan kita tunjuk. Pertanyaan pertama. Siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrahnya terang-terangan di siang bolong? Yang bapak-bapaknya, yang ikhwannya. Nanti yang santri punya pertanyaan khusus. Siapa yang bisa jawab? Tafadhol. Umar Ibnul Khattab. Tafadhol, barakallahu fi. Sekarang pertanyaan untuk akhwatnya. Akhwatnya masih ada di belakang ya. Ini dosa-dosa dalam keseharian. Masya Allah. Biar kita terhindar daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khair, barakallahu fi. Pertanyaan berikutnya untuk akhwatnya. Ya, untuk akhwatnya. Siapa nama putri Abu Bakar yang mengantarkan makanan untuk Abu Bakar dan Rasulullah selama di Gua Hira? Angkat tangannya. Siapa tadi yang angkat tangan pertama? Itu. Yang pink, jilbab pink. Siapa? Asma, putrinya Abu Bakar. Tafadhali, tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini pertanyaan buat santri. Yang mana santri? Ini santri. Subhanallah. Kenapa santri di luar? Yang tua-tua di depan semua masa kalah sama yang tua? Besok santri di depan sini masa anak muda kalah sama yang tua? Subhanallah. Santri khusus hadiahnya buat santri. Buat sarapan. Nggak mungkin bapak-bapaknya kita kasih uang jajan kan? Mustahil. Kalau santri nggak apa-apa buat sarapan. Pertanyaan pertama 20.000. Ini berat nih makanya 20.000. Kalau yang ringan nggak 20.000. Yang bisa angkat tangan. Santrinya mana? Itu juga santri. Angkat tangan yang bisa jawab. Pertanyaannya lumayan berat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan surat dari Mus'ab bin Umair bahwasannya di Madinah semua orang sudah masuk Islam dan Rasulullah siap untuk disambut ketika pindah ke Madinah. Itu tahun berapa? Yang bisa angkat tangan. Yang santri, antum santri? Subhanallah. Tafadhol, tahun berapa? 13 apa? 13 kenabian. Maksudnya 13 kenabian itu apa kalau kita bilang 13 kenabian? Artinya 13 tahun Hijriyah. Enggak dong. Sebelum Rasulullah hijrah. Alhamdulillah, yang penting udah jawab. Tafadhol, silakan. Yang penting udah jawab. Kita bantu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Nah, lumayan buat jajan, buat sarapan pagi-pagi. Pertanyaan yang kedua, berat juga nih 20.000. Yang bisa angkat tangan, santrinya. Jangan bapak-bapaknya, nggak mungkin kita kasih uang jajan ya. Bapak-bapaknya alhamdulillah. Allah berikan yang lebih baik daripada itu semua. Santrinya, pertanyaannya lumayan berat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun berdakwah di Mekah dan berapa tahun berdakwah di Madinah? Yang santrinya, berapa tahun berdakwah di Mekah dan berapa tahun berdakwah di Madinah? 13 tahun. Di Madinah berapa? 10 tahun. Tafadhol, barakallahu fiik. Masya Allah, jazakumullah khair. Ahsanallah ilaik. Pertanyaan yang terakhir, karena terakhir ringan. Hadiahnya pun ringan, 10.000. Ya, namanya terakhir mau gimana lagi? Yang pertama berat, yang kedua berat, yang terakhir ringan lah. Pertanyaannya ringan. Ya. Apa nama goa yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembunyi 3 hari 3 malam? Siapa yang santri juga? Apa namanya? Goa Sur. Sur itu artinya apa? Sapi jantan. Tafadhol, barakallahu fiik. Masya Allah, ahsanullah ilaik. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
apa yang kita berikan daripada hadiah tadi itu cuma untuk menyemangati kita biar kita semangat majelis ilmu, semangat mendengarkan ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu. Adapun yang Allah berikan daripada ilmu, ketenangan, sakinah itu adalah yang lebih baik. Wa ma indallah khairun wa abqa. Apa yang ada datang dari Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Adapun yang kita berikan itu hanya untuk menyemangati kita biar kita semangat bermajelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di majelis ilmu kita ini. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.